Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Desiaryani dari Pemat 5 akan menjelaskan materi induksi matematika yang berbentuk bahasa Inggris. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Prince of Mathematical Induction, second person. Jadi, ini adalah prinsip induksi matematika yang kedua. Nah, let's n0 elementary n and let Pn be a statement for each natural number n lebih besar dari sama dengan n0. Suppose that. Jadi misalkan n elemen dari n dan misalkan Pn adalah pernyataan untuk setiap bilangan n lebih besar dari n0. Nah, misalkan number 1, the statement Pn is true. 2, for all k lebih besar dari sama dengan n0, the truth of Pk implies the truth of Pk plus 1. Then Pn is true for all n lebih besar sama dengan 0. Nah, yang pertama itu pernyataan P tidak benar. Yang kedua, untuk semua k lebih besar, k lebih besar dari kebenaran Pk, kebenaran P untuk Pk tidak benar untuk Pk plus 1. Nah, then Pn is true for all n lebih besar dari sama dengan 0. Maka Pn benar untuk semua n yang kadang-kadang bilangannya itu hasilnya n. Nah, sometimes the number n in 1 is called the base since the serves as the starting point. Jadi, kadang-kadang di bilangan n dalam satu itu disebut basis karena berfungsi sebagai titik awalnya. And the implication into which can be read Pk plus 1 is called the bridge since the connects the case k to the case k plus 1. Nah, dan implikasinya pada dua yang dapat ditulis Pk sama dengan Pk plus 1. Nah, sebagai contohnya, the following example illustrate how mathematical induction is used to prove assertions about natural number. Nah, contohnya berikut yang menggambarkan induksi matematika yang digunakan dalam pembuktian pernyataannya. Nih, for is n the sum of the first and natural number is given by. Contoh untuk A, untuk setiap n, jumlah dari n bilangan asli pertama diberikan oleh angka 1 plus 2 plus titik plus sampai dengan n sama dengan 1/2n plus 1. Nah, the proof this formula will let
be the set of all n elementary n for which the formula is true. Nah, untuk semua pembuktian rumus, kita anggap S himpunan dari semua n elementary n yang rumusnya adalah benar. Nah, we must verify the conditional 1 and 2 of dari tadi yang di atas ya. 1.22 are satisfied if n sama dengan 1. Kita harus memverifikasi atau kita must verify this conditional, yaitu kita harus menguji kebenaran dari 1 dan 2 bahwa n sama dengan 1. Then we have 1 sama dengan 1 per 2 kali 1 kali 1 plus 1, so that 1 elementary n and 1 is satisfied. Next, we assume the k sama dengan 1 elementary s, and we the to infer from the assumption that k plus 1 elementary s, and that if k elementary s. Jadi kita harus membuktikan rumus tersebut bahwa rumusnya adalah benar seperti yang kondisi atau pernyataan 1 dan 2 dari titik 1, titik 2, titik 2 yang tadi di atas ya, bahwa itu tuh sudah terpenuhi. Nah, jika n sama dengan 1, maka memiliki hasil 1 sama dengan 1 per 2 titik 1 kali 1 dan 1 plus 1. Nah, maka k plus 1 sehingga 1 elementary s dan 1 itu terpenuhi atau memenuhi. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa ke S dan isi menyimpulkan dari asumsi ini bahwa K plus 1 elementary S. Nah, memang benar jika K elementary S, maka 1 plus 2 plus titik-titik plus K sama dengan 1 per 2K, K plus 1. If we add K plus 1 to both sides, the sum equals, we obtain. Jadi, kita tambahkan K plus 1 di kedua ruas persamaannya. Maka diperoleh 1 plus 2 plus titik-titik plus K plus 1 sama dengan 1 per 2K kali K plus 1 plus K plus 1 sama dengan 1 per 2K plus 1 dan K plus 2. Since this is the standard formula for n sama dengan K plus 1, we call that K plus 1 elementary S. Therefore, conditional 2 of 1.2.2 is satisfied consequently by first principle of mathematical induction. We infer this as L sama dengan N, so the formula holds for all n elementary n. Karena ini adalah rumus yang dinyatakan untuk n sama dengan K plus 1, kita simpulkan atau kita nyatakan bahwa K plus 1 elementary S atau himpunan S. Oleh karena itu, pernyataan kedua dari titik 1, titik 2, titik 2 itu adalah terpenuhi. Akibatnya, dengan prinsip induksi matematika, kita menyimpulkan S sama dengan N. Sehingga
rumusnya itu berlaku untuk semua elemen dari n besar ya, n kecil dan n besar. Nah, yang kedua itu B. 4 is an element dari n. The sum of the square of the first and natural number is given by. Untuk setiap n elemen n, jumlahnya itu kuadrat dari bilangan asli, maka diperoleh, nah bisa kalian lihat sendiri ya, 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus titik-titik sampai plus n kuadrat sama dengan 1/6 n plus 1 dan 2n plus 1. Nah, to establish this formula, we note that it is true for n sama dengan 1, since 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali 1 kali 2 kali 3. If we assume it is true for k, the adding k plus 1 kuadrat dalam tutup kurung ya, k plus 1 kuadrat to both sides, the sum formula gives. Nah, untuk menetapkan rumus ini yang di atas, kita tulis bahwa itu benar untuk n sama dengan 1. Karena 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali 2 kali 3 dan kali 3. If we assume is true for k, then ending k plus 1 kuadrat to both sides formula gives. Jadi kita anggap ya untuk k itu adalah benar. Kita tambahkan k plus 1 kuadrat di kedua ruas persamaannya atau di kedua ruas sisinya. Maka diperoleh, nah kalian lihat sendiri, 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus titik-titik plus k kuadrat plus k plus 1 kuadrat sama dengan 1/6 k dikali k plus 1 dikali 2k plus 2k plus 1 ditambah k plus 1 kuadrat. Nah, sama dengan 1/6 k plus 1, 2k kuadrat plus k plus 6 sama dengan 1/6 dikali 1/6 k plus 1, k plus 2, dan 2k plus 1. Ini adalah hasilnya ya. Nih.